Shalom Jemaat Tuhan, kembali lagi bersama kami dalam Eklesia News. Saksikan program 2 menit saja pada hari Senin dan Selasa, serta program Nada dan Sabda pada hari Rabu dan Kamis, tayang jam setengah 8 malam di Facebook dan YouTube channel GPD Eklesia Gorontalo. Jumat 25 Juni pada jam 12 siang ada doa dan puasa bagi para pelayan yang akan melayani pada hari Minggu. Dan pada hari Sabtu pada jam setengah 7 malam ada doa dan latihan bagi para pelayan yang akan melayani pada hari Minggu nanti. Di hari Minggu ada ibadah raya pertama yang akan dilaksanakan pada jam setengah 8 pagi. Dan ibadah raya kedua dilaksanakan pada jam 10 pagi. Pikit minggu ini oleh Rayon Horeb. Bagi jemaat dan simpatisan yang tidak bisa mengikuti ibadah raya secara tatap muka, dapat mengakses live streaming ibadah raya di akun Facebook GPD Eklesia Gorontalo dan channel YouTube Eklesia Gorontalo. Jangan lupa untuk follow akun Facebook dan subscribe channel YouTube GPD Eklesia Gorontalo untuk informasi kegiatan gereja di minggu-minggu mendatang. GPD Eklesia Gorontalo telah menerapkan protokol kesehatan bagi jemaat dan simpatisan yang ingin beribadah secara tatap muka bersama kami, diantaranya mencuci tangan menggunakan sabun, pengecekan suhu tubuh, penggunaan masker, membatasi serta memberi jarak di tiap tempat duduk. Gembala dan jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kepada jemaat dan simpatisan yang berulang tahun sepanjang minggu ini. Demikianlah Eklesia News sepanjang minggu ini. Saya Gustav. Saya Jordi. Tetap jaga iman dan jaga imun. Happy Sunday and God bless you. Halo, selamat malam. Kita kembali lagi dalam acara 2 menit saja, Selasa 22 Juni 2021. Malam hari ini kita akan bicara tentang bagaimana program pemerintah yang harus kita laksanakan dalam kondisi apapun. Sebagaimana kita tahu bersama bahwa pendidikan kita 1 tahun terakhir ini itu sangat tergantung dari kondisi yang ada. Dan kita tahu bersama bahwa pemerintah juga sudah mengeluarkan instruksi di tahun ini dari bulan Maret kalau nggak salah ya. Bulan Maret itu dan klimaksnya ada kesepakatan 4 menteri untuk bagaimana pada bulan Juli ini semua harus melaksanakan pelajaran tatap muka. Nah, tema kita malam hari ini berbicara tentang Menteri Bicara, Guru Bersuara. Ini tema lain daripada yang lain. Nah, di depan saya atau di Studio 3 ada seorang guru senior di Provinsi Gorontalo, khususnya ada di kota Gorontalo. Selamat malam Pak Julianus Mahamura. Selamat malam. Oke, ya terima kasih bisa bersama dengan kami ada di studio ini. Kita akan berbicara tentang bagaimana Menteri Bicara dan Guru Bersuara. Artinya kita guru bersuara bukan berarti kita mau demo nih ya kan, tetapi bagaimana guru yang ada di daerah-daerah melaksanakan aturan atau kesepakatan bersama dari 4 menteri itu. Namun kita akan tentunya melihat dengan kondisi yang ada sekarang. Sebelum kita bicara lebih lanjut lagi, kita akan menyapa juga narasumber kita malam hari ini di Surabaya. Halo, selamat malam Ibu Esther Elis, ya, seorang guru juga. Dia mengabdi di salah satu sekolah yang ada di Surabaya sana, kalau nggak salah ada di daerah Benowo.
ya, daerah Beno. Nanti kita akan mendengar apa isi hati dari guru yang ada di Surabaya, Jawa Timur, dan suara atau isi hati guru yang ada di Provinsi Gorontalo. Dan jika Bapak Ibu ingin juga memberikan saran ke kami tentang bagaimana rencana sekolah tatap muka di tahun 2021 pada bulan Juli ini, silakan memberikan komentar yang ada di kolom komentar FB Bapak Ibu. Dan sekali lagi kita bukan berdemo pada malam hari ini, tetapi kita akan mencari jalan yang terbaik. Tentunya mungkin ada suara dari Surabaya dan suara dari Gorontalo, itu merupakan suara juga sebagian besar bapak-bapak atau ibu-ibu guru yang ada di Indonesia. Nah, kita akan memulai dulu sebelum kita bicara panjang lebar. Pak Guru, Pak Mahamura, gimana kondisi sekarang Gorontalo sebelum kita masuk ke hal atau poin-poin yang detail, tetapi secara keseluruhan pandangan seluruh guru-guru yang ada di kota Gorontalo khususnya tentang pendidikan dari bulan Januari sampai bulan Juni ini. Kita jangan dulu bicara bulan Juli ya, kondisi sekarang gimana Pak Mahamura? Baik, terima kasih. Kalau bicara dari bulan Januari sampai akhir semester genap ini, memang dirasa ada hal-hal yang mungkin bagi kebanyakan guru itu biasa-biasa saja. Tetapi di balik semuanya itu ada hal-hal yang ya mungkin dianggap ada yang gampang, ada yang susah. Jadi gampang-gampang susah lah. Susah ya. Apalagi belajar kan tidak tatap muka langsung dengan siswa, belajar jarak jauh. Terkadang ya namanya siswa itu memang waktu penerimaan hasil barusan ini ada beberapa orang tua yang memang mengeluh sejak bulan Januari sampai pada bulan Mei akhir semester genap atau semester 2 tahun ajaran 2020-2021. Jadi banyak hal karena ya namanya anak-anak. Anak-anak ya kan, cara berpikir mereka mungkin dari akhir dari 2020 ya sampai 2021 respon anak-anak itu kan berbeda-beda. Iya kan? Ada yang tentunya kalau yang memang malas sekolah, maka inilah kemungkinan kesempatan untuk memang mereka nggak ke sekolah. Atau ada yang memang harusnya, bahkan saya pernah mendengar ada satu wanita, kalau dia papanya bilang kamu lagi sakit, jangan ke sekolah, dia nangis. Artinya anak ini betul cinta sekali sekolah, dia mau belajar. Tapi kebalikan ada yang siswa, ya termasuk ya saya juga, ketika lihat warna merah kalender, wah angka merah, wah enak ya kan. Nah kondisi sekarang dengan adanya udah 2 tahun, gimana tuh respon dari anak-anak? Ya untuk sekarang ini respon anak-anak ada yang memang seperti Pak Gembala bilang tadi, anak yang suka belajar, ya tentunya belajar terus. Dia belajar terus. Dia belajar terus. Tapi kalau ada anak yang memang cuek, biasanya tatap muka saja semau gue, mau belajar ya belajar, kalau tidak belajar ya datang di sekolah, datang duduk, dengar, pulang. Gitu ya. Nah sekarang kondisi yang sekarang ini di dunia pendidikan sekarang online, ya anak-anak sepertinya ada yang respon baik, ada malah dia cuma kirim foto. Kan biasa guru minta untuk harus tampilkan wajah. Dalam kondisi mereka sedang belajar. Jadi duduk belajar. Ada yang kirim foto. Jadi selama belajar diam, nggak bergerak. Dia pikir Bapak Guru nggak tahu nih, dia nggak belajar, hanya foto aja yang muncul. Jadi itu kadang guru-guru berpikir, aduh bagaimana caranya. Jadi anak-anak juga mereka berpolitik ya, maksudnya mereka dengan cara mereka sendiri, ya kan, mungkin foto dimunculkan di layar, lalu mereka main game kira-kira gitu. Nah, kesimpulannya Pak Guru selama 2020 sampai 2021 nih, kira-kira dengan adanya COVID-19, corona seperti ini, lebih banyak, maksudnya gini, anak-anak itu mereka korban enggak dengan kondisi seperti ini? Ya kalau menurut saya ya,
termasuk korban. Korbannya artinya kan dari pihak sekolah kan sudah memberikan tugas-tugas atau pelajaran kita secara online kan, tetapi sangat beda ya, beda sekali ya, gitu. Nah, kalau Pak Guru mau jujur sendiri, hasil nilai itu kira-kira gimana dengan mata pelajaran yang diajar secara tatap muka dan secara online itu gimana? Kita bicara hati nurani untuk memberikan nilai kepada mereka itu gimana Pak Guru? Ada nggak beban? Ya, untuk penilaian itu beda tatap muka dengan online sekarang. Terkadang hati nurani guru bicara. Itu ya. Anak ini kalau belajar tatap muka dia seperti ini. Tapi terkadang setelah online penilaian hasilnya dia lebih baik dari teman-teman yang lain. Yang lain gitu ya. Jadi di situ kadang guru, hati nurani guru bicara, ya dari mana dia bisa dapat? Dapat ya itu ya. Kan bisa dinilai dari kehadirannya, keikutsertaannya dalam belajar online. Artinya tugas. waktu dia masih tatap muka, kelakuannya, sifatnya tidak mencerminkan nilai sekarang yang dia dapatkan. Yang tadinya sebelum COVID-19 justru mereka yang rajin gini-gini sekarang malah kelihatan anjlok. Nah, itu hati nurani seorang guru untuk memberikan nilai. Mungkin sekarang juga ada yang guru nonton, ya kan, teman-teman guru nonton itu mungkin sama perasaannya seperti Pak Guru ya? Ya sama. Gitu ya. Dibuktikan kami khusus di SMP Katolik rapat hari Jumat. Jadi banyak pengeluhan dari teman-teman guru yaitu masalah nilai itu. Masalah nilai dan penilaian. Gitu. Karena masih banyak sampai hari Jumat itu batas untuk memasukkan tugas, itu masih banyak siswa yang belum menyerahkan tugas. Jadi masalah nilai itu hasil kerja siswa. Iya. Masalah penilaian itu dari guru. Bagaimana untuk menilai ini? Wah, kasihan juga nih Bapak Ibu guru nih yang tiada tara jasa-jasa mereka diperadakan. Jadi tanpa tanda jasa, anak-anak santai aja kan? Iya. Anak-anak santai, tetapi beban moral ya guru itu ya, bicara tentang hati nurani ya. Kita mau kasih nilai berapa nih? Oke, itulah serba-serbi bagaimana 2020 sampai ke 2021 ada anak-anak mereka santai aja, ada anak-anak tetap serius mau belajar, ada anak-anak dengan modelnya yang hanya pasang foto aja, yang nggak bergerak, mau suka tipu guru, ya kan. Tetapi ada juga yang mau serius ya. Nah, tetapi yang jadi mungkin masalah tanda kutip ya, itu beban bagaimana nilai dari anak dan penilaian guru terhadap anak itu ya, sangat susah sekali. Nah, kita akan melihat video dari Bapak Menteri sesuai tema kita malam hari ini. Menteri bicara, guru bersuara. Apa aja yang disampaikan? Harapan apa aja yang ada di hati daripada Bapak Menteri dan 4 menteri yang adakan kesepakatan itu ya, khususnya Bapak Menteri Pendidikan. Mari kita lihat dulu video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang terhormat Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Bapak Muhadjir Effendi. Yang saya hormati Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Bapak Doni Monardo. Yang diwakilkan oleh juru bicara Satgas, Bapak Wiku Adhisa Smito. Yang saya hormati Menteri Agama, Bapak Yakut Khalil Qomas. Yang saya hormati Menteri Kesehatan, Bapak Budi Gunadi Sadikin. Yang saya hormati Menteri Dalam Negeri, Bapak Tito Karnavian. Yang saya hormati Direktorat Jenderal PAUD Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, Bapak Jumerik. Yang saya hormati Ibu dan Bapak Gubernur, Bupati dan Wali Kota. Yang saya hormati Ibu dan Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan, serta para hadirin yang berbahagia. Hari ini merupakan suatu hari yang sangat penting karena kita segera memasuki babak baru. Setelah kita 1 tahun telah berjuang bersama melewati masa yang sangat sulit karena pandemi ini. Sebelum menyampaikan paparan, saya pertama ingin mengucapkan dulu terima kasih sebesar-besarnya kepada Ibu dan Bapak Guru, serta adik-adik pelajar dan mahasiswa yang tetap bersemangat untuk mengajar dan belajar di tengah begitu banyak tantangan. Salah satu tantangan terbesar adalah murid tidak bisa ke sekolah untuk berinteraksi dengan teman dan guru-guru mereka. Selain itu, pembelajaran tatap muka pada kenyataannya memang sulit untuk digantikan dengan pembelajaran jarak jauh. Oleh karena itu, perkenankan kami pada hari ini mengumumkan keputusan bersama 4 menteri tentang panduan penyelenggaraan pembelajaran di masa pandemi COVID-19. Izinkan saya ada sedikit paparan di sini. Ya.
Ada dua bagian dari paparan saya. Yang pertama adalah vaksinasi dan kedua adalah mengenai kebijakan pembelajaran setelah melakukan vaksinasi. Berikut. Alhamdulillah, seperti yang dibilang Pak Presiden, vaksinasi pendidik dan tenaga pendidikan menjadi salah satu prioritas negara dalam upaya akselerasi pembelajaran tatap muka. Ini yang sedang berjalan dan kami ingin mendorong Pemda untuk memastikan bahwa guru itu menjadi prioritas utama dalam pejabat publik dan sasaran vaksinasi ini untuk pendidik dan tenaga pendidikan. Jadi semua orang dewasa yang ada di dalam lingkungan sekolah kita. Vaksinasi ini diberikan untuk seluruh jenjang, baik pendidikan negeri maupun swasta, baik formal maupun non-formal, termasuk juga pendidikan keagamaan. Jadi kami berkoordinasi dengan Kementerian Agama juga. Dan prioritasi vaksinasi ini dilakukan berdasarkan tingkat kesulitan melakukan PJJ atau pembelajaran jarak jauh. Makanya saat vaksinnya sudah tiba, kami selalu memprioritaskan yang paling mudah dulu. PAUD, SD, SLB, dan sederajat, dan yang juga paling sulit melakukan tatap muka. Baru tahap 2 yaitu SMP, SMK, dan akhirnya tahap 3 yaitu pendidikan tinggi. Kenapa kita melakukan prioritasi ini adalah yang paling mudah itu yang paling sulit melakukan PJJ. Mereka yang paling juga punya potensi ketinggalan yang paling besar karena semakin mudah, semakin formatif pengalaman pendidikan mereka. Jadinya itu yang kita prioritaskan dulu. Berikut. Rencana vaksinasi seperti yang disebut Pak Presiden adalah ditargetkan vaksinasi untuk pendidik dan tenaga pendidikan selesai, diharapkan selesai di akhir bulan Juni 2021. Ya, kita mentargetkan untuk vaksinasi dosis yang pertama untuk tingkat jenjang yang lebih muda, PAUD, SD, SLB itu paling lambat dilaksanakan pada akhir minggu kedua Mei 2021. Itu dosis pertamanya mereka. Dan untuk SMP paling lambat dilakukan akhir minggu keempat Mei 2021 juga. Ya, dan untuk pendidikan tinggi paling telat minggu kedua Juni 2021. Ini adalah target kami. Ini target yang tidak mudah dicapai, tapi kami sebagai pemerintah pusat ingin mentarget suatu target yang aspirasional agar kami bisa memastikan bahwa di bulan Juli hampir semua sekolah kita akan sudah bisa melakukan tatap muka secara terbatas. Tentu kita harus mengembalikan anak kepada sekolah dengan protokol kesehatan yang seaman mungkin karena banyak dari anak-anak kita yang kurang mampu melaksanakan PJJ akan semakin ketertinggalan. Dan dampak-dampak sosial dan emosionalnya bukan hanya terhadap anak-anak tapi terhadap orang tua dan guru-guru juga sangat signifikan. Jadi marilah kita berlatih untuk kembali kepada sekolah tatap muka dan di saat yang bersama menjaga protokol kesehatan dan disiplin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, seperti yang saya bilang, masuk sekolah itu bukan seperti sekolah yang biasa. Masuk sekolah dari semua kondisi-kondisi yang terpenting adalah social distancing minimal 1,5 meter, jaga jarak antara bangku-bangku dan kursi, dan maksimal 18 peserta didik per kelas. Karena yang biasanya 36, sekarang 50%, yaitu 18. Apa ini artinya? Artinya sekolah itu kan maksimal daripada sekolah. Jadi sekolah itu boleh bebas memilih. Kalau dia mau melaksanakan tatap muka hanya 2 kali seminggu di dalam sekolahnya, itu diperbolehkan. Dia mau pecah menjadi 3 rombel. Dari 1 rombel dipecah 3, silakan. Mau dipecah menjadi 2, silakan. Kita memberikan kebebasan sekolah untuk menentukan bagaimana. Tetapi dia harus mulai. Pada saat vaksinasi sudah selesai, dia harus memulai menyediakan opsi ini. Dan dia boleh bertahap, itu terserah sekolahnya. Untuk membuat saya maunya 2 hari dulu, baru minggu depannya atau bulan depannya. Memulai 3 hari seminggu melakukan tatap muka. Saya mau bagi di 2 kelas, di 2 grup, atau dibagi dengan 3 grup. Itu diskresi masing-masing sekolah. Setelah guru-guru dan tenaga pendidiknya divaksin, itu wajib memberikan opsi, memberikan pelayanan pembelajaran tatap muka terbatas dengan protokol kesehatan. Tetapi orang tua boleh memilih apakah mereka nyaman mengirim anaknya ke sekolah apa tidak. Jadinya ujung-ujungnya per anak keputusan ini ada di orang tua. Tetapi sekolah yang sudah divaksinasi wajib memberikan opsi tatap muka terbatas pada saat vaksinasinya sudah rampung. Oke, itulah semangat ya, ada
dalam batin, dalam jiwa dari Bapak Menteri kita dan tentunya 3 menteri lainnya yang mengadakan kesepakatan untuk Juli ini kita sudah dunia pendidikan sudah melaksanakan pelajaran tatap muka. Walaupun ada dikatakan tadi akan kembali dengan kewenangan daripada pemerintah daerah, pemerintah kota dan kabupaten. Oke, sebelum kita bicara jauh, kita sudah terhubung dengan Ibu Esther Elis, seorang pendidik atau pengajar di Benowo, Surabaya, Jawa Timur. Selamat malam, Ibu Elis. Selamat malam, Bapak Samuel. Wah, apa kabar? Baik-baik, puji Tuhan. Memang ketahuan nih Ibu Guru pakai batik ya. Sehat-sehat Ibu, sehat-sehat. Puji Tuhan. Udah divaksin belum? Sudah. Oh, udah. Ya kan sebelum mengajar kan tadi Pak Menteri bilang kan dipastikan bahwa guru-guru itu harus mengajar. Maaf, sudah divaksin sebelum mengajar. Nah, kita udah dengar tadi penyampaian dari Pak Menteri. Tentunya Ibu Esther Elis sebagai seorang guru juga sudah mengetahui apa yang disampaikan tadi di dalam video itu. Nah, khususnya di daerah Benowo yang ada di Surabaya, Ibu Esther mengajar di salah satu sekolah TK ya? Ya. Nah itu saya sengaja mencari guru TK karena ini yang paling sulit mau diatur ini anak-anak. Karena kenapa di berita saya baca di berita tadi bagaimana Jakarta itu kemarin penyampaian kalau nggak salah ya ada di Detik News ya di berita bahwa Bapak Gubernur, Bapak Anies Baswedan itu menyampaikan ada data-data yang dicatat di saya coba catat bagaimana anak usia 6 sampai 18 tahun itu jumlah yang kena atau yang positif corona itu ada 655. Lalu anak usia 0 sampai 5 tahun itu 224 yang positif corona. Usia 19 sampai 59 ada 4.261 yang positif. Dan usia 60 tahun ke atas ada 442. Artinya di usia 5 tahun sampai 18 tahun itu jumlahnya kurang lebih hampir 900 orang. Nah kalau kita bicara dari usia 5-6 tahun yang sudah kena itu berarti usia anak-anak TK. Nah gimana Ibu Esther melihat kondisi yang ada sekarang dengan semangatnya Bapak Menteri sesuai tema kita malam hari ini, Menteri bicara, guru bersuara. Kita bukan mau berdemo malam hari ini menentang apa yang disepakati oleh 4 menteri, tetapi bagaimana solusi atau apa yang sudah dijalani sekarang, khususnya yang ada di guru-guru TK yang ada di Benowo, Jawa Timur sana. Silakan Ibu Esther. Mendengar berita bahwa akan adanya tatap muka, persetujuan dari para menteri, tentunya kita semua para guru senang sekali ya. Karena selama pandemi apa yang kita targetkan pembelajaran yang ada itu tidak mencapai target begitu. Katakanlah misalnya kalau kita guru TK kita kan punya target, misalnya TKA itu dia harus hafal ya angka 1 sampai 10, huruf A sampai Z, semester 1, semester 2 dia sudah harus menggabungkan kata, nanti semester PKB dia sudah mulai membaca dan lain sebagainya. Ketika daring tidak bisa tercapai target itu. Ya, setiap hari kita daring, kita memberikan tugas, tetapi kita tidak tahu bagaimana pelaksanaannya di rumah. Jadi penilaian itu terbatas begitu ya. Jadi ketika saya misalnya saya bikin tes gitu ya, video call ke anak-anak begitu, baru kita tahu oh anak-anak ternyata tidak mencapai target. Katakanlah saya mengajar PKB, seharusnya PKB jadi target kami adalah anak itu sudah bisa baca. Jadi saya memang selama semester itu saya video call, saya ngajarin membaca begitu. Nah karena ya kondisi kan tidak semua anak sama ya dalam kondisi pandemi, ya, anak bangun siang, kadang-kadang tidak mengerjakan dengan baik, kadang-kadang tanpa dampingan orang tua, sehingga tidak maksimal belajarnya. Kecuali kalau pada waktu kita belajar belum pandemi, gampang sekali ngajarin anak itu belajar bersama, ya mereka itu bisa cepat berkembang. Nah, jadi kami senang
dengan kondisi seperti ini, dalam arti begini, ketika ada kebijakan pemerintah persetujuan bahwa akan diadakan pembelajaran tatap muka, tetapi ya sebagaimana Bapak Menteri katakan bahwa ada prokes yang harus dijalankan. Jadi bagi kami guru TK dan pihak sekolah harus menyiapkan itu sejak awal. Ya, khususnya kalau di Surabaya kayaknya untuk usia anak-anak yang kena COVID kurang saya rasa ya. Kebanyakan usia usia 60 ke atas itu yang lebih banyak korban-korbannya. Kalau anak-anak kecil jarang sekali. Karena mereka saya rasa punya imun lebih kuat ya. Tapi tetap ya pihak sekolah selalu menyiapkan semua yang prosedur yang harus dijalankan begitu. Kalau memang tatap muka, tentunya ya kita mematuhi prokes yang ada, kita siapkan sekolah dalam keadaan sebelum dan sesudah pembelajaran harus sudah disemprot desinfektan, kita juga harus siapkan masker, cuci tangan, hand sanitizer, semua harus disiapkan. Itu gimana? Sekarang guru-guru kan sudah kangen nih ceritanya. Kangen untuk ketemu sama anak-anak dengan genit-genitnya anak-anak itu kan, itu salah satunya. Yang kedua kan kita punya beban. Target kita kan kepada anak-anak yang Ibu Esther katakan kan nggak tercapai kan apa yang kita sudah targetkan biasanya. Nah, itu kerinduan kita sama Pak Menteri oke aja. Tetapi gimana respon dari orang tua itu sendiri yang khususnya yang ada di tempat sekolah Ibu? Ya, hampir semuanya kepingin tatap muka, ya, karena melihat bahwa selama pandemi dengan pembelajaran daring, jujur saja banyak orang tua yang mengeluh, kan, mereka harus ready menjaga anak dengan HP, melihat tugas-tugas, jadi mereka harus mengajari anak, ya, yang tidak biasanya kan diserahkan ke guru, tapi begitu ada daring, mereka harus menjadi guru bagi anak mereka sendiri. Dan banyak kendala juga yang lain, ya mereka suka dan kepingin, tetapi tetap saja kita hadapi juga ada orang-orang yang mungkin takut ya, masih merasa belum aman. Jadi memang sebelum tatap muka pembelajaran dikerjakan, tentunya ada form yang harus diisi orang tua setuju atau tidak setuju. Nah itu kan biasanya kan Pak Menteri sampaikan tadi ketika kita sudah melaksanakan pelajaran secara tatap muka, itu kan isi ruangan itu harus berapa persen? 50. Nah itu ada kendala nggak? Ada kendala nggak di sekolah Ibu? Tentang bagaimana pembagian jarak harus 1,5 meter. Kan kalau siswa kita 20, ruangan yang biasa isi 20, tiba-tiba kita udah kasih ini kan jadi perbanyak kelasnya, itu ada kendala nggak untuk di gedung-gedung sekolah? Sebenarnya kalau mau dibilang kendala sih ya tinggal bagaimana sekolah mengatur ya. Kalau di Surabaya kami mendapat instruksi sementara ini kemarin pada waktu Zoom dengan Dinas Pendidikan itu 25%. Katakanlah 25% dari yang diizinkan. Jadi memang nanti di sistem rolling begitu. Oh gitu ya. Rolling. Jadi kalau bangku saya rasa tinggal diatur berjarak begitu 1,5. Jadi itu tergantung dari kesiapan sekolah. Kalau memang pembelajaran tatap muka nanti terjadi, kita sudah siap begitu. Jadi bangku sudah diatur. Seperti itu. Seperti itu ya. Nah, Ibu sendiri sekolah Ibu sendiri memang belum sama sekali adakan pelajaran tatap muka dari sejak tahun lalu sampai sekarang memang belum pernah sama sekali. Kalau di tempat saya dibilang tatap muka itu bukan pembelajaran secara umum, tetapi kami memanggil atau katakanlah begini 1-2 orang siswa yang mengalami kesulitan dalam belajar. Oh gitu. Jadi ada bimbingan betul. Katakanlah ketika saya punya murid dalam hal membaca kurang sekali. Jadi saya panggil, tapi tetap dengan prokes ya, tetap dengan prokes, datang ke sekolah harus pakai masker dengan jarak. Jadi untuk yang memerlukan bimbingan kami panggil seperti itu.
Jadi enak ya, artinya kalau saya mendengar penjelasan Ibu Elis, artinya dari guru dan murid itu enak, kompak ya. Artinya ketika murid itu mengalami kendala untuk belajar membaca, apalagi mamanya juga udah bosan nih jadi guru di rumah, ya kan udah ke sekolah aja kamu ya kan. Nah, ketemulah dengan guru yang betul-betul bertanggung jawab. Ibu Esther Elis bertanggung jawab terhadap siswa, bagaimana anak-anak mereka menjadi cerdas ketika SD, SMP dan sampai kepada perguruan tinggi itu tergantung juga dari TK. Makanya malam hari ini saya sengaja mengundang Ibu jadi narasumber di sini. Nah, harapan Ibu untuk keseluruhan guru-guru TK nih ya menghadapi COVID-19 seperti ini. Gimana untuk sampaikan dari Sabang sampai Merauke, apa yang ada di hati Ibu untuk siap-siap memasuki pada bulan depan nanti acara seperti biasanya? Ya, untuk semua para guru ya, saya rasa semuanya harus tetap bersemangat begitu ya. Karena kita punya beban mencerdaskan anak bangsa, menyiapkan mereka untuk ke jenjang yang lebih tinggi. Lebih daripada itu kan pembentukan karakter itu dimulai dari dasar. Ya betul. Dari anak TK. Jadi anak itu baiknya nanti bagaimana itu tergantung dari pendidikan dasar di TK. Saya rasa juga ketika kita bisa mengajar dengan baik, kita memberikan contoh dengan baik, ya kita melayani mereka dengan baik, ya itu akan menjadikan model bagi mereka tentunya ke depan yang nggak akan dilupakan. Wow. Gitu ya. Jadi tetap semangat ya, walaupun ya jujur saja ya nanti tentunya pembelajaran ini akan lebih agak repot karena apa? Pembelajaran tatap muka nanti kan dibatasi. Jadi katakan seperti ini. Ketika hari Senin sampai hari Kamis itu daring, tatap muka bergilir, nanti hari Jumat sama Sabtu itu harus tetap daring. Dan bagi mereka orang tua yang tidak menyetujui tatap muka, jadi kita 2 kali kerja. Ini diperlukan energi dan semangat. Jadi sementara kita di kelas mengajar tatap muka, kita juga harus memberikan materi daring untuk mereka yang tidak setuju tatap muka. Wah, gitu lebih rumit lagi ya. Jadi kita guru harus bertanggung jawab ya untuk materi tatap muka, dan bagi mereka yang anaknya udah nggak mau, anaknya masih takut atau orang tuanya pun masih takut ya. Jadi justru lebih sulit lagi ya ini. Ya belum lagi laporan ke dinas. Jadi memang pekerjaan banyak sekali. Ibu Esther Elis, nah artinya kan tema kita malam ini Menteri Bicara. Kita udah dengar tadi videonya. Dengan semangat, dengan harapan yang baru, bagaimana 2021 bulan Juli atau bulan depan kita sudah memulai dengan tatap muka seperti biasanya dalam tahap mengajar dan dalam pelajaran anak-anak. Nah, sekolah Ibu sendiri bisa Anda ambil kesimpulan dengan apa yang Pak Menteri katakan dengan suara Ibu? Memang betul-betul setuju atau gimana nih? Sebagai seorang guru maksudnya, iya. Kita ngomong kepada Pak Menteri. Iya, gitu, ya kan? Kan kita kan nggak mau demo malam ini, Ibu Elis. Kita kan nggak mau demo. Maksudnya apa yang ada di hati Ibu malam hari ini? Ya, bagi saya kebijakan Menteri saya rasa sudah dipikirkan ya semuanya itu ya. Semuanya kan demi kebaikan anak-anak didik kita. Ya kan, jadi kita menerima apa saja yang diinstruksikan dari atasan. Ya, dari Bapak Menteri kita sangat bersyukur sekali karena itu juga akan memudahkan kita. Ya, dengan prokes yang ada kita taati, dengan kebijakan pemerintah daerah yang ada kita harus siap semuanya. Jadi saya hanya bisa bilang terima kasih kalau seandainya kita sudah bisa mulai tatap muka dan berharap kedepannya pandemi ini selesai lah ya. Saya cuma punya harapan gitu, bukan hanya anak-anak kita didik untuk prokes, tapi minta tolong juga untuk para orang tua, semua orang tuh bisa dukung program ini. Jadi semua sehat, semua bisa belajar, bisa bekerja, semua jadi sama seperti pada kebiasaan-kebiasaan sebelum pandemi ini gitu ya, semua jadi aman. Aman. Artinya instruksi Pak Menteri tanpa disupport dengan
para pendidik, yaitu dalam hal ini Bapak Guru, Bapak dan Ibu Guru, dan tanpa disupport oleh orang tua dari anak itu sendiri dan kemauan dari anak itu sendiri, tentunya itu nggak bisa akan tercapai. Artinya malam hari ini kita sepakat bahwa kita dukung program pemerintah, ya gitu Ibu Esther ya. Kita dukung semua program pemerintah, Pak Menteri, dan dihimbau kepada para orang tua dan para siswa yang sudah keasikan selama 2 tahun nih belajar dari rumah. Mari kita kembali ke sekolah dengan semangat. Ya, seperti itu Ibu ya. Tetap semangat kembali ke sekolah. Silakan Ibu, pesan-pesan terakhir bagi semua yang mendengar, yang melihat, yang menonton malam hari ini buat kita semua. Silakan Ibu. Ya, doa kita, harapan kita seperti yang saya sampaikan tadi, semoga pandemi ini berakhir dan keadaan perekonomian orang tua kembali bekerja dengan baik. Karena jujur saja, selama pandemi ini banyak orang tidak bekerja, banyak orang yang mengalami kesulitan ekonomi. Ya, kita berdoa bersama supaya pandemi berakhir, kembali bangkitkan semangat hidup, kembali semangat anak-anak belajar harus kembali dibangkitkan. Jangan sampai karena setahun sudah malas-malas ya. Artinya stay at home itu menjadi sesuatu yang akhirnya menjadikan anak kan kurang bergerak, kurang berpikir. Jadi kembalilah bersemangat sekolah, gitu ya. Jadi bangkit kembalilah, kita bangun kembalilah. Indonesia ini lewat pendidikan, anak-anak kembali pintar, anak-anak kembali belajar, kembali bersukacita, seperti ya, bersemangat. Lah, luar biasa. Terima kasih dari Benowo, Surabaya, Jawa Timur, Ibu Esther Elis. Guru, jasamu tiada tara dan pahlawan Tanpa tanda jasa. tanpa tanda jasa. Tetap semangat. Tetap semangat. Oke, selamat malam Bu. Terima kasih atas kebersamaan. Salam ya untuk keluarga ya. Baik, terima kasih, Tuhan berkati Bapak Samuel. Iya, sampai Oke. jumpa Bu. Wah, Pak Guru, Pak Mahamura, kita udah dengar penjelasan. Nah, mungkin perasaannya sama Pak Guru. Nah, bagaimana kendala yang ada khususnya di Kota Gorontalo? Saya mendengar kalau nggak salah kemarin itu di berita, kita Gorontalo itu punya masalah ya untuk kesehatan, khususnya COVID-19 ya, ada di salah satu sekolah ya. Itu memang benar Pak Guru? Maksudnya dengan berita-berita yang beredar? Ya, kalau lihat berita kemarin itu memang benar itu. Di salah satu sekolah, dan sekolah itu yayasan punya. Yayasan ya? Dan anak-anak itu diasramakan. Diasramakan. Nah, artinya dengan kejadian yang sudah seperti itu, ini kan fakta. Iya. Corona bukan lagi di orang-orang dewasa, tetapi ini sudah masuk ke sekolah-sekolah. Nah, Pak Guru sendiri sebagai pengajar sudah dengar informasi tindakan atau langkah-langkah untuk pemerintah khususnya yang ada di pendidikan Kota Gorontalo itu apa aja yang mereka udah ini? Ya, kalau di Kota Gorontalo, khususnya Kota Gorontalo, kan kemarin kejadian itu di kabupaten. Oh, kabupaten Iya, ya. Oh, Bone Bolango. kabupaten. Sekolah itu kan di Suwawa, Bone Bolango itu. Gitu ya. Nah, kalau untuk Kota Gorontalo sampai hari ini, sampai tadi ini belum ada untuk menutup sekolah kembali lagi, tutup. Belum ada rencana untuk sekolah ditutup, nggak ada ya, nggak ada sama sekali ya. Malah Dibuka ya, karena memang ternyata kejadian itu di Kabupaten Bone Bolango kalau nggak salah ya. Di kota, kita bicara yang ada di kota. Nah, ketika orang tua sudah mendengar nih bahwa bulan Juli, bulan 7 akan sekolah tatap muka, iya kan? Nah, ada nggak respon-respon orang tua atau mungkin dari sekolah sendiri ada nggak bikin survei atau polling gitu loh? Voting. Kalau di sekolah khusus Pak Guru ya. Kalau di sekolah kami khususnya di SMP Katolik Santa Maria, kemarin bulan 4 kalau tidak salah sempat voting, itu masih 30% yang setuju untuk tatap muka. 30% itu siswa atau orang tua? Orang tua. Diundang atau di WA? WA. Di WA ya. Di voting ya seperti itu. Jadi dari jumlah siswa berapa itu total? Kalau yang kemarin tahun ajaran kemarin itu 107. 107, 30% itu yang ini. 36%. 36% mengharapkan tatap muka. Tatap muka. Udah tatap muka. Berarti 70% itu masih menolak. 70%
ada yang tidak menjawab, Abstain. ada yang ragu-ragu, ada yang menyatakan belum siap anak untuk dikembalikan ke sekolah. Khususnya di sekolah Pak Guru ya, di Katolik. SMP Katolik ya. Itu dengan alasan apa Pak Guru? Maksudnya orang tua mungkin. Orang tua takut jangan sampai anak dari rumah sehat setelah ke sekolah ketemu teman-teman, namanya anak-anak kan. Iya betul. Ya masalah ini ketemu teman, ketemu orang yang ya biasanya dulunya tiap hari bersenda gurau, kemudian ini sudah setahun lebih tidak ketemu, ya namanya anak-anak kan pasti. Iya. Mereka lupa nih, lagi jaga jarak apa semua kan. Jaga jarak, tidak bisa salaman dan sebagainya. Apalagi biasanya anak-anak kan punya kebiasaan kalau kita makan sepiring berdua kan, makan pisang goreng, minum es, segelas HP, ya betul. Nah, itu yang jadi dasar itu ya orang tua. Tetapi dari pihak sekolah sendiri Pak Guru, dengan adanya instruksi atau kesepakatan 4 menteri, gimana tuh respon sekolah? Kalau sekolah memang bersedia untuk sekolah tatap muka. Sekolah tatap muka dengan ya. ketentuan yang sudah disampaikan menteri, 50% 50% jumlah siswa. Kemudian Seperti itu nanti siswa itu tidak sekalian masuk. Siswa tidak sekalian masuk. Misalnya contoh hari Senin kelas ini, besoknya kelas ini, lusa kelas ini. Dan itu bergantian terus. Bergantian terus ya. Cuma yang masalah seperti Ibu Elis katakan tadi, guru harus mengajar menyiapkan materi dua kali ya. Yang tatap muka, kemudian daring. Yang daring itu, yang dari yang berbagai macam alasan, orang tua masih takut, anak juga takut, ya. Tapi mau tidak mau harus dipersiapkan ya Pak Guru ya. Ya harus. Kalau memang sudah tatap muka, yang tidak mau tatap muka, orang tua tidak setuju, ya harus daring. Jadi harus disiapkan. Harus disiapkan ya. Nah, gimana tuh Pak Menteri imbau sebelum kita adakan pelajaran tatap muka, semua guru-guru itu harus divaksin. Ada nggak kira-kira orang yang belum siap untuk divaksin? Ya, masih ada juga. Masih ada yang belum siap, guru yang belum siap dengan berbagai alasan. Dengan berbagai alasan yang lain, kalau di sekolah kami itu ada yang satu memang kesehatan tidak bisa. Nah, itu memang yang ini ya, itu lumrah lah ya kan, memang kalau ada penyakit bawaan. Tetapi mungkin ada yang nggak sakit nggak apa-apa tapi belum siap mentalnya kali ya. Yang takut berita-berita yang hoax yang sekarang setelah divaksin katanya sakit dan segala macam. Ya itu yang membuat gitu. Sampai tidak mau divaksin. Tidak mau divaksin. Wah, ini agak susah juga nih ya. Tetapi kita berharap ya apa yang Pak Menteri sampaikan, kesepakatan 4 menteri ini sudah dikeluarkan, benar-benar itu dapat didukung oleh para guru. Dan jangan lupa sekarang pemerintah itu sendiri, pemerintah yang ada di kota dan kabupaten gitu. Kalau di Gorontalo sendiri Pak gimana? Pemerintah kota untuk di dunia pendidikan. Kalau pemerintah kota mendukung ya, udah. Maka ketentuan kalau di khususnya untuk pemerintah kota diserahkan ke sekolah. Dikembalikan lagi ke sekolah. Dikembalikan lagi ke sekolah. Apakah sekolah siap? Kemudian ya tadi orang tua apakah siap mengizinkan anak untuk kembali lagi ke sekolah? Jadi seperti kita ngomong tadi sama Ibu Elis ya, walaupun Pak Menteri udah 4 menteri lagi udah sepakat menghimbau sekolah tatap muka diadakan, tapi kalau orang tua nggak dukung, dalam arti mereka juga punya alasan tersendiri ya, takut jangan sampai anak mereka, lalu juga pemerintah daerah juga tidak support, iya kan, sekolah sendiri dan anak-anak, iya kan. Nah, itu gimana caranya guru-guru meyakinkan kepada orang tua dan murid yang mana nih sekolah kita udah steril nih, kita udah siap prokes dan lain sebagainya. Ada nggak sosialisasi kepada? Ya itu disosialisasikan waktu kemarin itu penyerahan raport itu sudah disosialisasikan ke orang tua murid. Jangan takut datang untuk mengambil raport. Malah ada orang tua yang sudah berani ngomong lebih baik buka sekolah, aduh, orang sakit kepala di rumah ini. Oh gitu. Pusing orang tua di rumah. Oh gitu. Orang tua jadi pendidik ya. Jadi pendidik kemudian harus jaga anak belajar. Jaga anak belajar. Karena kan anak-anak. Jadi seperti saya katakan di awal tadi, kirim foto, kemudian dia main game. Dan itu yang kejadian yang itu memang nyata real di lingkungan keluarga itu. Gitu ya. Jadi ada sekian persen anak-anak yang memang belajarnya ya belajar 5 menit di pampang foto ya,
hilang. Main gamenya 2 jam gitu Iya, ya. itu. Jadi sekarang kan banyak lagi orang tua yang sudah di grup PBB katanya game ini dihapus. Dihapus. Siapa yang bisa hapus Ya, game ya? Udah itu udah. Permintaan itu. Udah. Karena anak-anak sekarang karena memang sudah harus pegang HP, HP. mau tidak mau. Ya, di HP kan semuanya kan Semua ada di ada. situ. Iya betul ya. Jadi selesai belajar kan tidak seharian full. Mm. Ada batas waktu. Guru mengajar sekarang kan cuma 60 menit. Gitu ya, 60 menit. Jadi biasanya sampai kalau di SMP Katolik jam 12 itu sudah selesai belajar. Dari gitu ya. jam 8, 4 jam. 4 Jadi jam. selebihnya itu sudah. Kalau sudah anak-anak sudah selesai belajar, orang tua kan tidak pusing lagi. Orang tua mungkin sudah kerja, sudah kemana-mana. Mana-mana nggak bisa kontrol lagi anak-anak mereka. Di Jadi kamar ya sudah, jari yang main. Jadi artinya seperti kita sampaikan tadi kepada ibu yang ada di Surabaya, bagaimana dibutuhkan nih kerjasama yang baik supaya program pemerintah khususnya di dunia pendidikan, Pak Menteri Pendidikan, apa yang dia sudah sampaikan itu semua bisa terlaksana. Ada peran daripada pemerintah daerah melihat kondisi yang zona merah, hijau, orange seperti itu ya. Kita masih seperti itu aturannya kan? Iya, Walaupun kita sudah dihimbau seperti itu, tapi ketika daerah tertentu itu zona merah, tentunya kita nggak bisa paksakan ya seperti itu. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih, kita mengambil hikmah di sini bahwa para guru juga sangat mendukung program atau kesempatan pada bulan depan untuk bagaimana pelajaran tatap muka akan diadakan kembali. Tetapi lewat Pak Guru Mahamura dan Ibu Esther Elis menyampaikan tadi, memang kita akan kembali juga kepada guru, ya kan? Kepada orang tua, ya kan? Apakah memang orang tua bersedia atau tidak? Tentunya para guru nggak bisa memaksakan ya, nggak bisa memaksakan. Itu aturan pemerintah juga seperti itu ya. Ya, guru nggak bisa memaksakan untuk anak-anak harus masuk ke kelas belajar tatap muka. Makanya guru berkata tadi itu mempersiapkan pelajaran 2 secara tatap muka dan daring. Waduh, tapi kita harus pemirsa, kita harus berikan semangat kepada Bapak dan Ibu guru dan Pak Menteri Pendidikan kita, supaya benar-benar harapan beliau, harapan kita semua, Indonesia dan seluruh dunia bebas daripada COVID-19. Walaupun di beberapa tempat lain sekarang lagi begitu luar biasa naiknya, tapi kita berdoa secara khusus di kota Gorontalo pendidikan kembali bisa berjalan dengan baik. Pak Guru mau sampaikan sesuatu kepada rekan-rekan guru yang ada di Gorontalo dan mungkin kepada mereka yang ada di Sabang sampai Merauke, rekan-rekan pendidik. Ya baik, terima kasih untuk rekan-rekanku guru. Mari walaupun kita di masa pandemik ini agak sulit untuk mengajar, tapi kita tetap semangat. Kita tetap pacu anak-anak kita, anak-anak bangsa kita. Yang kita ajar adalah anak-anak bangsa. Dan untuk bangsa ini, biarlah apa yang kita buat, ini semua untuk negeri kita, untuk anak-anak kita, supaya bangsa ini semakin hari semakin maju. Walaupun tantangan di depan kita memang sangat luar biasa, apalagi di masa pandemik sekarang ini. Sekali lagi saya katakan, tetap semangat. Tetap semangat. Jangan tetap sehat. Nah, jangan kendor. Jangan kendor. Kalau guru semangat, otomatis siswa-siswa yang kita akan ajarkan nanti, mereka juga akan bersemangat. Demikian acara 2 menit saja dengan tema Menteri Bicara, Guru Bersuara. Apa yang kami katakan, apa yang kami sampaikan, apa yang Bapak Ibu lihat mungkin kurang berkenan, kata-kata kami yang kurang pas, kami mohon maaf dan kita terus maju untuk lebih baik lagi. Demikianlah acara 2 menit saja malam hari ini. Kita jumpa pada minggu depan. Sampai jumpa.